If you get it. If you really want it, yeah, do what you've got to do, make it come to life. If you need it, then believe and be it. Yeah, do what you've got to do, make it come to life. Let it into your heart. Assalamualaikum. Halo teman-teman online semuanya. Akhirnya aku bisa upload video masak-masak lagi. Dan kali ini aku mau nge-share resep khasnya aku untuk membuat lasanya. Nah, ini ada beberapa bahan-bahan untuk buat lasanya. Pasti kita butuh lasanya seed. Ya, aku pakainya instan aja. Kalau mau bikin sendiri sebenarnya juga bisa ya. Terus itu ada fresh milk, aku mix sama UHT. Fresh milknya itu yang benar-benar susu sapi asli gitu. Terus ini ada tomat segar yang udah mateng pastikan, bawang bombay. Terus karena aku nggak punya tomato paste, jadi aku mix dengan saus spaghetti dan saus tomat gitu. Sama ada juga baceman bawang putih ya buat tumisannya. Terus sini ada Italian herbs yang isinya ada thyme, rosemary, basil, oregano, dan juga lada hitam. Untuk kejunya aku pakai McD aja sama yang apa itu tadi quick melt ya untuk taburan atasnya. Sama tentunya kita butuh daging cincang juga. Kalau mau di mix daging ayam juga nggak apa-apa, tapi teksturnya pasti akan berbeda. Nah, ini aku lagi masak air buat ngerendam si lasanya seednya supaya nanti dia lebih lembut aja gitu, lebih mudah untuk proses pematangannya. Oke, pertama kita mau bikin si beefnya dulu. Ini aku chop si bawang bombaynya ya. Aku suka agak banyak karena dia tuh ada unsur apa sih, ada rasa-rasa manis-manis gitu loh kalau ditumis. Jadi aku agak banyakin aja. Aku kasih baceman bawang putih, mau bawang putih yang fresh juga nggak masalah. Cuman aku kan mau yang simple aja sebenarnya. Jadi pakailah baceman bawang putih. Ini sampai agak kecoklatan, kita tumis. Kalau kamu mau pakai butter, margarin, it's okay, nggak apa-apa. Aku pakai minyak biasa aja. Terus aku masukin tomat yang udah dicincang. Kalau kamu mau pakai tomat cincang yang sudah dikaleng-kalengan juga nggak masalah. Cuma ini ya lebih sehat aja sih versinya. Ini kita mau bikin dagingnya dalam saus bolognese-nya dulu. Ini terus aja pakai api kecil banget sampai dia tuh hancur dengan sendirinya. Nah, kali ini di resep lasanya kali ini aku tuh mau nge-share yang emang bener otentiknya di Italia punya ya. Karena lasanya sendiri tuh juga ada berbagai macam resep. Maksudnya tuh penggunaan sausnya tuh berbeda-beda gitu. Jadi ada yang basicnya itu pakai sour cream ataupun ada juga yang pakai whipped cream, yang dimana sih sebenarnya semuanya itu basicnya susu ya. Makanya kalau kita pun pakai fresh milk sebenarnya sama aja gitu. Mau pakai susu evaporasi atau susu bubuk yang dicairkan, basicnya itu sausnya itu yaitu bechamel sauce-nya kita pakai susu yang benar-benar creamy gitu. Nah, ini dagingnya aku masukin. Untuk takarannya sebenarnya sih aku nggak kasih ya, karena kan pasti setiap orang berbeda-beda ya butuhnya tuh berapa. Kalau suka dagingnya agak banyak ya banyakin. Bahkan kalau nggak mau pakai daging sekalipun, kalau misalnya buat vegan itu bisa juga gitu loh. Nah, ini aku masukin Italian herbsnya semua, tetap masih pakai api kecil aja karena kan kalau daging itu kan basicnya dia gampang matang gitu ya. Jadi cukup pakai api kecil aja sih supaya si aroma-aroma itu ngeresep ke setiap potongan-potongan dagingnya. Dan kalau bisa kita pakai daging yang lumayan banyak lemaknya supaya dia nggak hancur, supaya pas dimakan itu kan creamy banget tuh kalau rasanya itu ya, nggak perlu kita terlalu kunyah banget atau gimana. Jadi ya supaya ada yang masih tekstur crunchy gitu deh. Ini aku mau bikin 2 loyang, jadi aku gunain hampir 1 kilo ya. Terus ini aku kasih kaldu bubuk jamur gitu. Kalau nggak pakai pun nggak apa-apa. Mau pakai yang sapi juga atau yang ayam nggak masalah.
Terus aku kasih garam. Nanti diicip-icip aja rasanya. Kalau kalian mau pakai tomato paste, mau dimasukin saus sambal juga nggak masalah. Cuma setelah aku cari-cari tahu, ya originalnya, otentiknya lasanya tuh di Italia itu yang seperti ini gitu. Nah, si tomato paste-nya aku ganti aja dengan saus spaghetti ya, karena kebetulan tomato paste-nya aku lagi habis. Terus aku dorong lah dengan si saus tomat ini supaya asamnya lebih kerasa gitu. Terus kita aduk-aduk aja terus sampai dia warnanya tuh dia akan lebih coklat dan lebih merah dengan sendirinya sih ketika dia udah mateng. Ini kan juga masih banyak airnya ya, jadi supaya airnya tuh menyusut dengan sendirinya. Nah kalau udah kita sisihin dulu. Ini kita bikin bechamel sauce-nya. Aku sini sih pakai margarin aja. Kalau pakai butter tentunya lebih wangi lagi gitu. Terus aku masukin tepung terigu apa aja bebas, mau pro rendah, pro tinggi, pro sedang, karena dia fungsinya di sini tuh selain untuk mengentalkan juga untuk membuat tekstur creamy dari si sausnya. Terus sambil diaduk supaya nggak ada yang gumpal, aku masukin si susunya dulu. Sebenarnya sih bebas ya mau dimasukin. Misalnya kalian mau mix antara fresh milk sama UHT, mana duluan gitu ya, kayak yang aku gunain fresh milk dicampur UHT. Ya nggak masalah gitu sebenarnya, karena kan bentuknya sama-sama cairan. Sekarang aku kasihin pala bubuk. Ini opsional sih, cuman kalau kita pakai ini saus bechamel tuh dia wanginya tuh amis-amisnya tuh hilang gitu, amis-amis dari susunya, lebih kayak rasa. Aku kasih lada hitamnya agak banyak. Gunanya biar nggak terlalu enek ya sama si aroma susunya nanti, karena kan sebenarnya kita juga mau masukin keju juga gitu. Terus diicip aja rasa, kalau kurang asin tinggal kita tambahin garam gitu ya. Di sini kalian juga bisa menambahkan Italian herbsnya itu gitu, biar mungkin lebih strong wanginya gitu kan, tambahin lagi oregano sama basilnya itu bisa banget. Cuma kalau aku sih enggak ya, begini aja. Ini terus kita aduk dengan api sedang dulu aja. Kalau kira-kira udah campur merata baru kita naikin suhunya supaya ngebantu proses pematangan dan pengentalan dari si sausnya. Seberapa penting sih sausnya itu harus kental ya, penting banget, karena kalau nggak nanti pasti panggang gak matang-matang gitu. Nah karena lasanya sendiri juga kita rendam, sebenarnya proses pemanggangannya itu tuh nanti tuh hanya ya beberapa saat aja gitu loh, nggak mesti yang harus terlalu lama-lama juga. Yang penting tuh ngebuat si yang di loyang ini tuh set gitu. Makanya tadi kita harus make sure banget si bechamel sauce-nya itu tuh atau white sauce-nya itu tuh lebih apa ya, kental aja gitu supaya dia lebih matang. Nah ini sih bebas mau nyusunnya dari yang white sauce dulu atau yang si bolognese dulu. Cuma kalau aku kebiasaan karena ini ada dagingnya, jadi aku susunnya begini. Terus aku kasih keju lagi biar lebih cheesy, lebih creamy, lebih wangi lagi begitu dipanggang gitu. Nah kalau udah di sini baru deh aku tuangin si white sauce-nya. Ulangin lagi hingga proses berikutnya sampai jumlah yang kamu inginkan gitu. Nah untuk pembuatan lasanya ini ya insya Allah deh kapan-kapan aku buatin yang homemade-nya dengan tepung mokaf ataupun tepung gandum gitu ya. Cuma kalau gandum sih yang instan-instan juga banyak sih yang udah jual. Jadi lasanya ini adalah salah satu jenis pasta yang bentuknya tuh lembar-lembaran. Kalau spaghetti kan bentuknya seperti mie begitu. Lalu kalau angel hair seperti spaghetti tapi dia lebih tipis. Lalu kita ada makaroni, ada penne, fusilli, begitu ya. Banyak dan masih banyak lagi jenis-jenis pasta lain, ada tricolor. Cuman yang cukup familiar di Indonesia salah satunya yaitu adalah lasagna. Terus aja kita
terusin sampai yang terakhir ya. Kalau kejunya pun mau diganti parmesan nggak masalah, bahkan lebih wangi. Kalau mau yang ada melting di dalamnya, mau pakai mozzarella, it's okay, nggak masalah. Kalau nggak pakai pun nggak masalah juga. Itu sih kreasi aja gitu. Di sini yang otentiknya adalah si bolognese, pembuatan bolognese sauce dengan bechamel sauce-nya ini. Nah, karena ini lapisan terakhir, ini agak aku banyakin si white sauce-nya. Lalu di sini aku masukin keju quick melt tadi yang lebih meleleh. Nggak tahu kenapa kalau untuk taburan atas aku lebih suka ini ya daripada yang mozzarella, karena kalau mozzarella kan memang sih dia lebih molor-molor, lebih cheesy gitu. Cuma pas dipanggang tuh terkadang tuh permukaan atasnya tuh kurang rata gitu, sedangkan aku tuh maunya tuh yang di atas itu tuh ketutup putih semua. Nah, di atasnya aku taburin lagi si oregano biar lebih wangi. Nah, ini 2 loyang ya. Oh ya, atau kalau misalnya teman-teman mau kasihin parsley juga gak masalah. Nah, ketika udah mateng, aku mau ada efek-efek smoky gitu kan, aku torch aja deh begini. Karena aku juga pakai oven tangkring, jadi yang bagian atasnya tuh nggak terlalu kelihatan gosong-gosong banget gitu. Nah, aku bantu nih penggosongannya pakai ini. Kalau nggak pun sebenarnya nggak apa-apa. Waktu panggangnya berapa lama? Kalau memang dia cukup creamy, cukup kental, itu sebenarnya cuma butuh waktu 25 menitan aja udah cukup kok untuk dia ngesetin semuanya. Nah, ini udah aku package begini ya, aku lapisin aluminium foil lagi atasnya supaya panasnya tetap. Terus aku masukin ke kemasan yang bener-bener oke, rapi. Tuh, lihat deh, bagus kan? Dan siap deh untuk diantar ke yang mesen gitu. Pokoknya ini adalah salah satu ide bisnis yang lumayan keuntungannya ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.